Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, dan ini adalah kuliah offline. Kita ketemu di kampus Unsuri. Hari ini kita akan membahas tentang qadha puasa. Dasarnya apa? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Di 184 Allah menegaskan ayyamam ma'dudat, hari-hari berpuasa itu sudah ditentukan, sudah dihitung. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kamu sakit au ala safarin atau bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Sekali lagi, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka wajib baginya untuk berpuasa dengan hitungan di hari yang lain. Kalau kemudian ada 2 hari yang ditinggalkan, maka hitungan 2 hari itu yang menjadi kewajiban untuk berpuasa. Kalau 4 hari, adalah 4 hari itu yang merupakan kewajiban untuk berpuasa. Nah, dari hitungan itu, ini kajian tafsir ahkam, yaitu tafsir yang berkaitan dengan hukum itu. Sekali lagi, kajian tafsir ahkam, kajian yang ada hubungannya dengan hukum. Hukum apa? Kajian dengan hukum qadha itu. Nah, ini maka kemudian kita buka di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, silakan masuk. Siapa ini namanya? Bangkit. Bentar. Berkaitan dengan itu, maka kemudian disebutkan atas tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 eh, dari faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Maka di sini asyam mafrud, bahwa puasa itu diwajibkan alaikum atas kamu, antasumu, supaya kamu semua berpuasa ayyaman, hari-hari qalilatin min sanah, yang itu lebih baik daripada 1 tahun. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian sakit, dengan sakit apa? Yasuku mahusaum, yang kemudian membuat berat puasa. Yasuku mahusaum. Jadi kata maridon adalah marodon yasuku mahusaum. Sekali lagi, sakit yang kemudian adalah marodon yasuku mahusaum. Bahwa dengan sakit itu membuat kita berat untuk berpuasa. Apalagi ketika ditambah untuk berpuasa, menyebabkan jiwa ini terancam, meninggal atau bertambah parah sakitnya, maka wajib baginya untuk berbuka. Nanti akan kita buka di Al-Qurtubi tentang terkait dengan maridon itu. Au musafiron, atau bepergian. Tapi catatan musafir yang bagaimana? Itu nanti dijelaskan di tafsir Al-Qurtubi. Falahu ayyuftira, kemudian mereka itu ayyuftira falahu, maka bagi mereka itu makan, berbuka, summa alaihi ayyaqadha, maka kemudian wajib baginya untuk mengkodok biqadari ma aftara min ayam, dengan ukuran sebanyak hari di mana ia meninggalkan puasa itu. Kalau dia meninggalkan selama Ramadan itu 10 hari, maka wajib mengganti 10 hari. Kalau 30 hari, wajib mengganti 30 hari. Namun wa alal ladzina yutiq wa alal ladzina yes tati'una syam, adapun orang-orang yang mampu untuk puasa, tidak mampu untuk berpuasa, berat. Yastati'un, maka wajib baginya membayar fidyah idza aftaru, sejumlah mereka tidak berpuasa itu. Wahya ta'amu miskin, yaitu dengan memberikan makan orang miskin. Wa i'ta'u fidyah, dan memberikan fidyah in kuntum ta'lamun ma fi shaum,
min fadlih. Namun jika kamu semua mengetahui tentang fadilah tentang puasa, maka itu akan lebih baik jika tetap berpuasa. Maka bagaimana dengan di tafsir Al-Qurtubi? Ternyata faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sekali lagi, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa di antara kalian semua sakit au ala safarin bepergian fa'iddatun, maka wajib mengganti sejumlah hari min ayyamin ukhra, pada hari yang lain. Itu ada sita asyarata masalah. Tafsirnya ada 16 masalah. 16 masalah itu apa? Al-ula pertama qaulu ta'ala maridun. Yang pertama adalah maridun. Apa itu maridun? Sakit. Lil marid halatan. Jadi orang sakit yang boleh berbuka itu ada dua hal. Ihdahuma, salah satunya adalah Allah yutiqasawma bihalin. Bagi mereka yang betul-betul tidak mampu berpuasa. Jadi orang sakit betul-betul tidak mampu berpuasa. Kalau dibuat berpuasa tambah sakit, dibuat berpuasa tambah berat, dibuat berpuasa tambah terancam jiwanya, maka disinilah fa'alaihi fitru wajibun. Maka bagi orang yang sakit itu wajib untuk makan. Kenapa? Kalau dihubungkan di ayat yang lain, walatulku biaidikum la tahluka. Jangan engkau timpakan perbuatanmu itu sampai menimbulkan engkau hancur, ila tahluka. Jadi kalau kemudian walaupun itu Ramadan wajib puasa, tapi sakit, kemudian dengan sakit itu semakin berat atau mengancam jiwanya, maka ini di dalam tafsir Al-Qurtubi fa'alai fitru wajiban. Maka atas itu berbuka itu adalah wajib. Wathaniyah yang kedua, ayyaqdira ala saum. Dia mampu untuk berpuasa bidadari wa masyaqqah, dengan berat, masyakot. Fahada yustahabu lahu fitr. Ini untuk yang dia mampu puasa, tapi dengan susah payahnya, berat betul. Saya pernah tahun 2000, saya saat haji tahun 2011, Arafah saya tetap puasa. Tanggal 9 Arafah saya tetap berpuasa. Walaupun lebih utama tidak puasa, tapi saya tetap puasa. Tahun 2012 saya jadi petugas, melayani jamaah 450 itu, saya puasa. Tetap puasa. Memang beratnya luar biasa. Udah di padang pasir, situasinya seperti itu, mondar-mandir melayani orang, tetap berpuasa. Namanya keringat itu, Masya Allah. Sampai keluar keringat dingin. Begitu maghrib, nikmatnya luar biasa. 2018 saya jadi petugas, saya puasa Arafah itu. Tambah berat lagi. Karena waktu itu musim panas. Bulan Agustus, saya 2018 itu di Arafah bulan Agustus. Bulan Agustus itu musim panas. Panas betul. Semakin berat. Nah, inilah yang disebutkan wasani ayak dira ala saum, yang kemudian walaupun dia mampu untuk berpuasa, tapi bidarar mengandung bahaya, masyakot. Jadi memungkinkan dehidrasi. Dia sehat, tapi memungkinkan dehidrasi. Dia sakit, tapi memungkinkan ini falihah dan yustahabu al-fitr. Ini disunahkan untuk berbuka. Wala yasumu, dan tidak puasa illa jahilun, kecuali dia jahil. Jadi dia tidak puasa kecuali jahil. Jahil itu adalah orang yang bodoh. Jadi tetap dia orang yang cerdas tetap puasa. Apalagi sakit panu, sakit mah. Aku sakit apa? Sakit panu. Aku nggak puasa sakit apa? Sakit goreng, sakit jerawatan, sakit hati. Itu kan ya memang sakit hati. Tapi ya sakit yang dibuat-buat.
Kalau mah, aku ini kan mah. Nah, kalau alasannya sakit mah, ya tetap. Nah, disitulah yang kemudian Ibnu Sirin mata hasolal isan fi hali yastahiqu biha ismul maradin sahal fitru. Sehat untuk berpuasa. Kiasan alam musafir li'ilati safar. Ini sebagai kias orang yang bepergian karena sebab dia bepergian. Wa ilam tada'u ilal fitri darurah, dan dia tidak berpuasa karena darurat, maka itu boleh. Tamam. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, wasani. Yang kedua. Wasania kalau ta'ala au ala safarin sekarang. Yang pertama tadi adalah maridon, sakit. Sekarang bagaimana dengan berbukanya au ala safarin atau dalam keadaan bepergian? Ikhtalafa ulama. Ulama ini berselisih fi safar tentang bepergian itu. Alladzi yajuzu fil fitr. Para ulama ini berbeda pendapat tentang bolehnya berbuka bagi orang yang berpuasa wal kosru dan mengkosor sholat. Ba'da ijma'ihim ala safarin ta'atil, sesudah kesepakatan mereka atas bepergian karena untuk taat, ketaatan, melaksanakan perintah Allah. Contohnya apa? Kal haji, seperti berhaji, wal jihad, dan jihad, wayatasilu bihadaini, dan sambung sampai dua hal adalah safarun, bepergian, silaturahim, watolabil ma'asyir doruri. Jadi ada yang bepergian karena haji atau ibadah, ada yang karena perkara yang sunnah silaturahim, ada yang ma'asyi, bepergian untuk maksiat. Yang pertama, amas safarut tijarati mubahah. Kalau bepergian untuk berdagang, jadi dia bepergian untuk berdagang, sebetulnya dia cukup untuk kebutuhan, tapi dia tetap pergi. Ma itu mubah. Jadi tetap upayakan wa antasum lakum. Jika kamu berpuasa itu lebih baik. Famukhtalafun fihi bil man'i wal ijazah. Dan itu berbeda tentang penolakan dengan kebolehannya. Wal qaulu bil jawazil aljah. Namun membolehkan berbuka itu adalah lebih bagus. Walaupun itu tijarah. Yang kedua, wa amma safarul ma'asi, bepergian untuk maksiat. Fayuh talafu bil jawazi wal man'i. Berbeda tentang kebolehan dan halangannya. Wal qaul bil man'i aljah. Mencegah berarti tetap berpuasa itu lebih bagus. Lebih bagus daripada membolehkan. Karena apa? Bepergian untuk maksiat kok. Ngelencer, rekreasi, buang-buang uang begitu. Melihat sumur, apa itu? Sumur, yang dijemur. Melihat sumur di Bali, melihat yang dijemur. Nah, kemudian bagaimana kodri ukurannya sekarang? Wahtalaful ulam fi kodri, ukuran bolehnya untuk, sekali lagi, ukuran bolehnya, ini nanti tak tanyakan loh di ujian akhir semester. Dilihat videonya. Jadi ukuran bolehnya untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, sekali lagi, ukuran bolehnya bagi orang yang berpuasa, yang pertama Imam Malik, yaumun walailah. Yaumun walailah. Jadi orang bepergian boleh berbuka adalah yaumun walailah. Sehari semalam. Inilah yang kemudian bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in. Seseorang boleh mengqashar sholat adalah mereka yang bepergian sehari semalam. Kalau bepergian sejam sini Jakarta naik pesawat sejam, ini kalau pakai ini tidak boleh mengqashar. Tapi orang-orang latah itu, wong ke toilet aja mampu kok. Kadang-kadang gini, wong kita ini sudah dikasih keringanan kok tidak ngambil, namanya sombong. Itu kalau sudah berpikir begitu adalah ibadahnya masih ibadah kelas TH. Kalau kelas S1 begini sudah tidak begitu. Kelas S1 itu bersifat fungsional. Kita sholat ini adalah untuk tazkiyatul badan, tazkiyatun nafas. Contoh kemarin saya mimpin ziarah. Saya biasanya kalau
ziarah begitu, saya normal, tidak pernah ngambil jamak kosor karena saya ini dituakan di situ, saya harus mimpin jamaah jamak kosor. Saya ya akhirnya dengan segala keterbatasan saya jamak kosor di perjalanan itu. Tapi sampai sekarang kedahagaan saya belum berkurang. Jadi di sini ada sesuatu yang gersang begitu. Nah, kalau ibadah sudah merasakan bahwa sholat, puasa ini kebutuhan, maka tidak melihat seperti ini gitu loh. Tapi orang yang memang ibadahnya ya deng-deng blek, ya wis diambil. Kalau udah diambil ya, makanya ini menurut Imam Malik kadar untuk boleh berbuka, kadar untuk boleh menjamak ya yaumun walailah, sehari semalam. Tsumma roja'an. Faqala, kemudian sehari semalam itu diukur adalah sama niatun wa arbaun mil. Sama niatun wa arbaun mil. 48 mil. Nah, perjalanan 48 mil dengan apa? Ya dengan onta. Di padang pasir. Imam Malik ini kan hidup di mana? Hidup di Medina. Perjalanan yang sehari semalam, yang ukuran sehari semalam, ya 48 mil ukurannya. Naik apa? Naik onta. Oh, onta naik kedemek, kedemek, kedemek. Lah, kalau kemudian pesawat, sini Mekah hanya 8 jam selesai, tidak sampai sehari semalam. Wakala Ibnu Juwais Mundat, dan menurut Imam Ibnu Juwais Mundat wawa zahirun madhabih, itu sebagai madhab pegangan dari madhab Malik. Wakala marrah isna wa arbaun, isnani wa arbaun mil. Pendapat yang lain adalah 42 mil. Wakala marrah, pendapat yang lain sittatu wa salasun mailan, 36 mil. Wa marrah masyiratun yaumin walailah. Namun pendapatan yang lain adalah ukurannya adalah yaumin walailatin, sehari semalam. Dan waruwiya kalau ini kemudian waruwiya anhu yaumani wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini menurut mazhab Syafi'i ukuran boleh makan, berbuka atau mengkosor ini untuk Syafi'i adalah yaumin walailatin. Yaumin walailatin, sehari dan semalam. Wa fasola marotan bainal barri wal bahr, dan ini ada perjalanan yang berbeda ya. Ada perjalanan di darat, ada perjalanan di laut. Bagaimana ukurannya? Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, fasola maroh, dan diperinci bainal barri wal bahr, antara perjalanan di darat dan di laut. Faqala fil bahr masyiratun, adapun perjalanan di laut adalah yaumin walailatin, sehari semalam. Wa fil barri samaniyatun wa arbaun mil. Samaniyatun wa arbaun mil. Kalau saya lihat samaniyatun wa arbaun mil itu adalah perjalanan 68 kilometer. Coba 1 mil itu berapa? 1 mil itu 4.000 sekian kali 48. 48 ya sekitar 66 kilo. Wa fi madhab salasuna mil. Dari madhab yang lain ada 30 mil. Wa ghairi madhab salah satu amyal, 3 mil. Malah 3 mil, Cok. 3 mil itu beratan 4 kilo. Cuma yang ini waqala Ibnu Amrin wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, Ibnu Amr dan Ibnu Abbas dan As-Sauri, al-fitru fi safari adalah boleh berbuka dalam bepergian adalah salah satu ayam. Bepergian salah satu ayam. Menurut Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan As-Sauri, boleh berbuka adalah fi safari salah satu ayam, perjalanan 3 hari.
Wa kau Ibnu Atiyah qultu alladzi fil Bukhari kana Ibnu Umar Ibnu Abbas yuftirani wa yabsurani fi arba'in barodin wahya sitatu asyara farsahan. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, keduanya berbuka dan mengkosor sholat adalah fi arba'ati burudin. Fi arba'ati burudin, yaitu dalam 4 burud, wahya sitata asyara farsah. 16 farsah itu setara dengan 88 kilo. Dan 88 kilo itu ya perjalanan ya kalau pakai onta ya 3 hari. Naik onta 3 hari. Naiknya di padang pasir bukan di Surabaya. Di Surabaya diluk-diluk perjalanan ada masjid, ada sumur, ada warkop. Itu perjalanan di Hijaz sana yang sepanjang mata memandang adalah padang pasir. Sekarang pertanyaannya untuk fikih kontemporer. Paskah kalau kemudian diterapkan di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya? Wong ke toilet aja bisa setiap saat bisa ke toilet kok. Misalkan rombongan Pak Wali Songo begitu. Pak sopir, tolong di toilet di pom bensin depan bisa kan? Masa ketika Allah memanggil, makanya pilihan undangan itu ada 2. Undangan dunia dan undangan akhirat. Kalau undangan dunia dapat apa? Bayaran. Kalau undangan akhirat dapat ganjaran. Misalkan diundang untuk ngajar begitu, dapatnya apa? Bayaran. Tapi kalau bayarannya tidak banyak, jangan semata-mata karena bayaran itu biar dapat ganjaran. Biar dapat ganjaran. Gula seperti ini. Bisa juga tujuan akhirat, bisa juga tujuan dunia. Kalau tujuan akhirat adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Makanya kalau kemudian ingin diangkat derajatnya, kuliah jadi bolosan. Masuk Zoom ya tetap masuk. Zoom ya tetap masuk. Ya. Masalah yang ketiga sekarang. Ittafaqal ulama ala anal musafir fi Ramadan la yajuzu. Sekali lagi, ittafaqal ulama. Masalah yang ketiga loh ya. Ittafaqal ulama. Ulama bersepakat ala anal musafiro ing atase yen to wong kang lelungan fi Ramadan di dalam bulan Ramadan la yajuzu lahu. Ora kena, ora wenang kanggo wong musafir ayyubayyitul fitra. Ayyubayyitul fitra. Li'anal musafir lakan musafir biniyah bilafin mukim. Karena sesungguhnya orang musafir tidak ada pada orang musafir dengan niat yang berbeda dengan orang mukim. Wa innama yakun musafiran bil amal, adapun orang musafir karena bekerja wa nuhud. Ini adalah syaratnya adalah mereka bepergian untuk berdagang karena memang fakir. Karena memang butuh. Kalau tidak bekerja ya tidak bisa. Tapi kalau ada bekal kemudian, maka lelungannya itu, kalau memang bepergiannya itu bisa ditunda, maka lelungan itu bisa makruh, layak juzu, tidak boleh. Tapi kadang-kadang ada orang yang, wes saya ini perut saya keroncongan, biar boleh berbuka, saya tak pergi ke Tretes, musafir ke Tretes gitu. Udah, saya tak pergi ke Prigen, musafir ke Prigen, di Prigen langsung ke kafe begitu. Loh, kenapa kamu makan? Saya kan musafir. Itu bukan musafir, musafri. Itu kan anak-anak anak-anak generasi apa?
generasi fried chicken itu. Fried chicken apa? Generasi ayam goreng. Masalah yang ketiga, yang keempat, ihtalaful ulama fi afdali minal fitri wa shaum fi safar. Jadi ulama itu berbeda pendapat tentang keutamaan saat bepergian itu berbuka atau berpuasa. Faqala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i fi ba'dhi maruya lauma saumu afdalun. Menurut Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, as-saumu afdalun. As-saumu afdalu liman kuya alaihi. Liman qawiya alaihi. Berpuasa itu lebih utama bagi orang yang kuat. Jadi kalau kemudian dia bepergian tetap kuat, itu lebih utama. Pahalanya lebih besar. Wong tidurnya orang berpuasa aja dapat pahala, apalagi bepergian untuk bekerja dan menuntut ilmu. Wahwa mukhayyarun, dan itu adalah sebagai pilihan. Walam yufassilu, dan tidak terperinci. Wa kadzalika Ibnu Ulayyah li hadis an Anasin. Safarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam ya'ib shaimun alal fitr. Kami bepergian bersama Nabi di bulan Ramadan dan kemudian ya'ib bisaimu alal fitr wala muftir. Dan kami bepergian di situ tidak berbuka, artinya tetap berpuasa. Kharaja Malik wal Bukhari wa Muslim. Ini ditahrij oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ruwiya an Utsman bin Abi As Ats-Tsaqafi an Anas bin Malik as sahibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andahuma qala, keduanya berkata as-saumu fi safari afdalun. Ini ya. Dari Anas dan Utsman bin Abi As, keduanya adalah sahabat Rasulullah, keduanya berkata as-saumu, berpuasa, fi safari, di dalam bepergian, afdalu, lebih utama, liman qadara alaihi, bagi orang yang mampu berpuasa. Wa qalu Abi Hanifah wa ashabi. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpuasa itu lebih utama bagi orang yang bepergian, bagi yang kuat. Sementara menurut Abu Hanifah sekarang, wa qaulu Abi Hanifah ashabi ruwiya an Nabi Umar rahhasa afdalu. Mengambil rukhsah, keringanan itu lebih utama. Maksudnya wong wis dikek keringanan kok gak dijukuk, iku jenenge wong sombong. Dijukuk iki masih ibadah kelas TK dan kelas SD. Kalau ibadah kelas S1, S2, S3 ya tidak hanya itu. Wa qala bi Sa'id bin Musayyab As-Sa'bi wa Umar bin Abdul Aziz wa Mujahid wa Qatadah wal Auza'i Ahmad Ishaq kullu haula yaqulu fitrun afdalun. Dan ini didukung oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq, Al-Auza'i, Qatadah, Mujahid, Amr bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, As-Sa'bi, Musayyab, Sa'id al-Musayyab, sahabat Rasulullah. Jadi berbuka lebih utama. Liqauli ta'ala yuridu. Dasarnya apa? Sekarang, apa dasarnya? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepadamu kemudahan, namun Allah tidak akan menghendaki kepadamu kesulitan. Jadi kalau kemudian kita berpuasa mengalami kesulitan, ambil rukhsah lebih bagus. Masalah yang kelima sekarang. Masalah yang kelima, al-khamisah. Fa'iddatun min ayyamin, wajib mengganti hari-hari dari hari-hari yang ditinggalkan. Fil kalami hafun ay man yakun minkum maridan aw musafiran fa'af tara fal yaqdi. Barang siapa yang sakit atau bepergian kemudian fal yaqdi, maka hendaklah mengqadha. Jumhur minal ulama, kebanyakan dari ulama, ala anna ahlal balad adalah ahlul balad, penduduk negeri, idza shamu tis'atun wa isrin yauman fi baladin,
jikalau dia berpuasa 29 hari fi baladin di dalam hari rojulun maridon, ada satu orang yang sakit, lam yasih, dan tidak sah fa inu yakdi tis'atun wa isrin yauman, maka dia mengganti 29 hari. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian dia tidak sehat, kemudian dia tidak berpuasa sebanyak 29 hari, maka dia wajib mengqadha 29 hari yang ditinggalkan. Kemudian wa hadza liqauli ta'ala fa'idatu min ayyamin lam yakul fasyahrun min ayyamin ukhra. Wa qaulu fa'idatun yaqtadi istifa'a adadi ma'aftara. Namun ini pendapat yang lain yang digantikan itu. Jadi taruhlah ada alul balad, dia kemudian tidak, kan mestinya puasa, ada hari yang ditinggalkan, maka ia wajib mengganti 1 bulan. Faidatu min ayyamun ukhar itu walaupun dia hanya meninggalkan 10, dia berpuasa 1 bulan itu. Kalau 1 bulannya 29 hari. Tapi di pendapat yang lain, faidatun yaqtadi istifa'a adati ma'aftara. Tapi pendapat yang kedua, dia hanya mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Pendapat yang pertama, 1 bulan, kalau kemudian dia tidak puasa, dia puasa, tapi ada beberapa hari yang ditinggalkan, maka dia mengganti sejumlah bulan itu. Berat ya. Tapi pendapat yang kedua, dia hanya mengganti hari-hari yang ditinggalkan. Ini. Qaulu fa'idatun yaqtadi istifa'a adati ma'aftara. Istifa'a adati ma'aftara. Dia hanya mengqadha sejumlah hari yang ketika dia berbuka. Wala syakka lau aftara ba'da Ramadan wajaba qada'a ma aftara ba'dahu bi'adati. Dan tidak ada keraguan dia berbuka sebagian Ramadan, maka wajib mengganti sebagian yang ia tinggalkan itu. Ini pendapat. Masalah yang ke-6 sekarang. Irtifa'iddah ala khabari ibtidai takdiru wal hukm wal wajibu iddah. Kalau ini tidak perlu saya bacakan karena hubungannya adalah makna falisam iddah. Falisam iddah bahwa wajib baginya mengganti hari-hari yang ia tinggalkan. Wal iddatu fi'latun minal addi. Fi'il dari addi. Sekarang tak lanjutkan dari yang ke-8, faidatun min yamin ukhar dalla ala dzalika qada min ghairi ta'yinin li zamanin. Permasalahan yang ke-8 adalah faidatun min ayyamin ukhar, wajib mengganti sejumlah hari di hari yang lain adalah dalil yang menunjukkan ala wujubi qada, yang menunjukkan wajibnya qada min ghairi ta'yinin li zamanin, yang tanpa menyebutkan penjelasan pada satu zaman. Li'anna lafdhu mustarsilun alal azman la yahtassu bi ba'dihha dunal ba'din. Ini adalah maksudnya adalah tidak dikhususkan pada hari-hari tertentu aja. Ini seperti wafi riwayat Aisyah radhiyallahu an di dalam kitab Sahihain, berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah dari Aisyah radhiyallahu an qalat la yakunu alaihi saumun min Ramadan, ada padaku puasa dari Ramadan, fama astati'u, kemudian aku tidak mampu ayyak an aqdiya ila fi Sya'ban, dan aku tidak mampu menggantinya mengqadha ila Sya'ban. Syughlun min Rasulillah au bi Rasulillah, dan sampai Sya'ban, maka Sya'ban itu wajib untuk mengqadha di bulan itu. Lah lantas bagaimana sampai Sya'ban ternyata tidak mampu? Ya diganti dengan fidyah tadi. Tasik mangkana ali qadha ayamin Ramadan famadat iddatuhunna min ayamin ba'dal fitr.
Ada, ini masalah yang ketujuh. Ada yang mengkodok sampai dari Ramadan sampai lewat hitungannya dari hari-hari sampai sesudah Idul Fitri yang memungkinkan dia berpuasa. Ini juga ada masalah lagi. Masalah yang ke-10, wa inna akhara qada'u an Sya'ban alladzi wa ghayatun zaman alladzi yuqda fihi Ramadan. Nah, ini ada yang mengatakan kalau sampai Sya'ban menjelang Ramadan ya, maka ada yang mengatakan tetap wajib mengkodok, ada yang mengganti dengan kafarot hukuman, denda. Faqala Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, na'am. Ya. Jadi kalau kemudian wa ghayatul zaman sampai ketungkul zaman ala yudho yang diwajibkan fihi di dalamnya Ramadan fahal yulzamu, yang itu apakah itu biasanya demikian itu akan mendapatkan kafar atau tidak? Maka jawaban Imam Malik dan Syafi'i Ahmad jawabannya adalah na'am. Tapi menurut Abu Hanifah, Hasan dan An-Nakhai, Imam Dawud lah qultu ila hadza mazhab al-Bukhari al-Qali yudhkaru fi. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ah, kita bahas kan. Jadi kalau ada orang, ini kafarat berikut kafarat ya, tentang kafarat ya. Jadi kalau ada orang, misalkan Pak siapa? Pak Parti. Pak Parti ini saking ngebete, bojone dipaksa. Ayo kebet. Ojo pak, poso pak. Tapi kemudian Pak Parti tetap ngebet, sing entuk hukuman Pak Parti istrinya enggak. Yang dipaksa itu enggak dihukum. Ya. Sama dengan siapa? Mas Rizal. Sudah nikah belum? Karena takut dosa kalau berzina dengan orang, ono sapi lumpuh. Orang-orang diperkosa. Jadi ono sapi begogok bisa diperkosa. Tadi kan ada ketentuan terkait dengan bolehnya orang bepergian kan ada ketentuan. Tadi untuk di Indonesia ukuran dengan yang dijelaskan di tafsir Al-Qurtubi, tidak ada yang masuk itu. Kenapa? Orang sakit, orang bepergian boleh karena ada masyaqqat yang membahayakan jiwa. Diperinci di dalam tafsir Al-Qurtubi tadi ada beberapa alasan tadi. Jadi masyaqqatnya tidak setara. Dan kemudian ya kayak tadi itu loh. Aduh, ya ini kok keroncongan. Jam berapa ini? Jam 10:30. Kok wis keroncongan? Wis nanggoni tretes, musafir makan di sana. Apakah sudah memenuhi musafir? Belum. Yauman, 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 walailatan. Yauman, walailatan. Bepergian yauman, walailatan yang di situ yang mengambil yauman walailatan itu dalam situasi alam yang padang pasir seperti itu. Bisa dibayangkan loh ya. Jangankan sehari semalam. Wong sedetik aja dari hotel ke Masjidil Haram, dari hotel ke Masjid Nabawi, itu aja panasnya luar biasa. Nggak sampai sejam loh ya. Coba
Kalau kemudian jalan dari hotel ke Masjid Kuba itu hanya 30 menit. Tidak sampai. Itu aja beratnya Masya Allah. Itu perjalanan yang sehari semalam. Makanya dengan ikhtilaf ulama, perbedaan ulama ini adalah dalam rangka apa? Memandang tentang ilatnya, masyakkotnya. Karena kita akan mengkaji tentang hukum kan. Sama dengan kita makan itu loh. Hukum makan apa? Hukum makan apa? Mas Bang, ini Mas apa? Mas Bangkit, Mas Bangkit. Namanya bangkit tidur, ay. Ya, taruhlah begini. Kita apa itu? Makan. Makan hukumnya kan mubah. Tapi kalau posisi sakit, kalau tidak makan tambah sakit mati. Hukum makan apa? Wajib. Kalau tidak makan, walaupun di situ ada bangkai, boleh. Yang ada hanya itu dok kok. Kita sehari nggak makan, nggak ada makanan sama sekali. Kecuali orang-orang itu dok. Kecuali orang-orang dan kemudian di antara orang-orang yang tidak makan itu mati. Dan tidak ada makanan yang lain karena ada di padang pasir. Dan di depan ada bangkai saudaranya. Pertama, walaupun dia puasa, wajib, walaupun dia dalam posisi, dia wajib makan. Kalau tidak makan, dia mati. Akan nyusul temannya. Tapi makanannya hanya siapa? Temannya sendiri. Bangkai. Nah, itulah yang kemudian sebuah hukum itu bisa bersifat ekstrim. Karena hukum itu, tapi kalau kemudian makanannya banyak, maka hukumnya kan mubah. Tapi kemudian di situ ada makanan apa? Ada bangkai, ada daging mentah, daging matang. Yang dimakan adalah bangkai. Berarti makannya apa? Haram kan? Makanya, makanya sebuah hukum itu ada hal-hal yang mendasari sampai munculnya sebuah hukum. Saya kira itu ya. Kita tutup. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.